sebenarnya Mel, walaupun kita sudah masuk di masa kemerdekaan, banyak ya orang-orang yang belum bisa menikmati kemerdekaan itu sendiri. Dan menurut gue pemerintah sih harusnya berpikir bahwa kekayaan kita bukan cuma sumber daya alam tapi sumber daya manusia, dan itu yang harus lo protect duluan. Rakyat yang sehat dan berpendidikan bagus itu akan membuat negara itu menjadi semakin lebih maju. Bu Endang, iya, benar-benar Bu. Iya, jadi saya pesan ya, kebayanya plus kondenya. Terima kasih loh Bu Endang udah diingetin, tadi lupa aku telepon balik. Oke, iya, saya ambil sehari sebelum hari ini juga boleh? Oke, iya deh. Terima kasih Bu. Ya. Kondean bukan buat aku, buat anakku si Jema kan mau ada lomba-lombaan. Kondean? Iya kan 17-an kemerdekaan ini ada lomba apa pokoknya pakai kebaya, pakai konde gitu. Tapi zaman waktu kecil kan kita juga suka ikutan lomba 17-an. Lomba favorit kamu apa Mel? Makan, yang berhubungan sama makan, sama kerupuk, makan apa gitu. Lomba aku adalah lomba makan kerupuk gitu. Pernah salah lomba makan kelereng. Ya, ketelan ya. Kalau konde emang nggak lebih dari 10 menit bertahan di kepala gue udah. Tapi memang kita boleh bahagia ya kalau sekarang ini kita sudah menghirup apa ya, bukan kalau kita bilang kita hidup dan lahir di era dimana kita sudah memang era kemerdekaan. Tapi kalau kita melihat sekarang kan sebenarnya Mel, walaupun kita sudah masuk di masa kemerdekaan, banyak ya orang-orang yang belum bisa menikmati kemerdekaan itu sendiri. Ya nggak sih? Itu kan miris, itu kan makanya Melanie memperjuangkan sebenarnya iya sih, orang buruh kan. Hak asasi semua sih, kayak kita gini deh, gak usah gitu, aku aja bermusik, musiknya beda gitu, cewek rock itu aja industri atau radio suka malas kan, oh ini rock masih terlalu ini, beda kan, itu hak gue mana. Dan itu bukan kemerdekaan dalam bermusik dong. Iya, jadi emang masih. Tapi kalau aku bilang balik ke orangnya sih, kita gini deh, kita waktu kecil gitu, SD apa TK, pasti ada satu anak yang di kelas yang kerjanya kita bully tuh. I love bullying. Sekarang kita parah, toyor kita suruh bully apa gitu kan, iya kan? Why? Karena orang yang mau, karena anaknya mau digituin. Iya. Jadi kita akan stop pada saat anaknya memberontak. Iya sih. Ya sama. Iya sih. Kemerdekaan juga dari situ menurut aku. Akan membantu gitu. Jadi kita juga harus memiliki apa ya? Keinginan untuk memperjuangkan diri sendiri, nggak mau istilahnya ya gitu loh, dijajah gitu kan. Ini gue berhak, ini enggak, ini mana, ngerti. Harus paham dulu ya. Iya. Minimal orang akan mikir 2 kali gitu. Sekarang aku bilang kita nggak bebas dari masa penjajahan kok. Tapi ngejajah ya kita juga. Selain faktor ekonomi sebenarnya apa sih yang membuat kita tahu banyak sekali buru-buru yang lebih senang berangkat kerja di luar negeri daripada di Jakarta atau di Indonesia gitu loh? Sekarang gini, aku selalu bilang gini, kita hidup di negara yang orang beli TV, padahal udah punya TV nih, bukan karena lo butuh TV, tapi karena tetangga beli TV baru, bener nggak? Gengsi, ya kan kita gitu. Peer pressure-nya tinggi loh di sini. Emang banget gitu. Si ini, dan kita tuh selalu, aku soalnya deal sama mereka ya, banyak yang aku obrolin gitu. Kamu kenapa sih mau berangkat? Ya aku lihat si mbak itu balik, bisa si ini ngeliat si ini. Sering banget tuh dengar kata itu. Si ini. Terlepas dari kita juga pengen kali kerja di luar kan gitu. Itu pasti gitu. Tapi ya itu. Dan lapangan pekerjaan di kita kurang. Kesejahteraan para buruh tuh seperti apa sih Mel? Kalau bisa cerita, kita tahu, tapi kan Mel yang terjun langsung dan bertemu langsung dengan para buruh ini. Kalau untuk buruh dalam negeri, kita harus setengah mati tarik urat untuk minimal untuk ada pemenuhan kenaikan tingkat gaji yang harusnya ada tiap tahun itu. Kalau untuk luar negeri, Indonesia itu masih pembantu rumah tangga migran Indonesia itu pemegang gaji terendah di Asia. Hanya beberapa wilayah kayaknya. Asia. Hanya yang nggak tahu nih Mel. Aku cepat dengar sih hanya beberapa wilayah yang memang apa ya istilahnya tuh gajinya masih cukup bagus deh gitu untuk para buruh. Itu benar-benar tergantung majikannya. Tergantung majikannya. Makanya sebenarnya aku suka gatel gitu. Nah kita punya KBRI, kita punya duta besar, kita punya konjen ngapain? Kadang-kadang orangnya hilang bertahun-tahun aja mereka nggak tahu. Apa karena keluar ada alasan kan nggak ada yang melapor gitu kan? Tapi kan kalau yang aku banyak bela kan sebenarnya berangkat resmi. Bukan yang berangkat gelap. Terus kayak mereka bilang ya pelatihan mereka kurang tuh, nyampe sana nggak bisa Inggris. Good. Makanya lalu ini kan bukannya resmi, berarti kan bukannya lu yang harus train mereka. Kok bisa berangkat? Mereka memang kurang dibekali dengan pelatihan sebenarnya di saat mereka berangkat. Nggak tahu, kayak orang kita tuh kayak memenuhi kuota gitu nggak sih, harusnya segini harus berangkat sekian gitu, sama jadi, aja bener-bener kuantitasnya bukan kualitasnya gitu. Jadi ada
negara-negara yang majikannya mungkin lebih baik gitu. Kadang Timur Tengah ya oke lah, itu lebih sadis gitu ya. Berangkatin seharusnya kan yang sesuai karakter. Dan lu nggak bisa marahin negaranya dari dulu negaranya udah begitu. Iya. Mereka masih kirim. Dan sebenarnya tuh honest, Menteri Tenaga Kerja kita tuh 2011 udah nandatanganin bahwa mereka nggak akan ngirim lagi tenaga kerja. Tapi sampai sekarang masih dikirim. Iya sih, berarti jadi ya legal dong. Kalau kan dia bikin peraturan. Curhatan para buruh ini apa aja sih Mel sebenarnya? Yang sering Mel dengar selain tadi tingkat kesejahteraan mereka yang atau mereka mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan gitu. Bukan KDRT ya mendapatkan kekerasan. Kalau justru curhatan mereka tentang majikannya, tentang apa kondisi mereka di sana tuh lebih sedikit loh. Oh iya. Curhatan mereka adalah mana sih kok nggak ada yang belain gue? Mana sih pemerintah gue? Mana sih rumah saya nih? Mana sih orang-orang yang harusnya ngebela saya? Lebih kayak gitu. Mereka yang nggak didengar. Karena mereka nyumbang uangnya jalan. Kayak gitu-gitu kan. Mana sih kita berangkat lewat mereka. Kita training harus lewat mereka. Begitu kita menderita, ada masalah, ada kasus. Mana? Iya. Di saat mereka sakit. Mana? Ya, kalau majikan ya syukur bawa ke dokter. Kalau dapat agen yang baik ya mungkin iya. Kalau sekarang biasanya kayak habis tegur gini mereka lagi rajin-rajin ya, biarin aja dulu. Mel, aku lihat dong itu video-video atau foto-foto kamu pas ya lagi bertemu dengan para buruh, memperjuangkan hak mereka. Ada dong? Ada dong. Ada dong. Lihat ya. Ada. Fakta. Mel, kamu kan sering banget tuh ketemu sama buruh-buruh yang ada di Indonesia maupun buruh-buruh yang ada di luar gitu, buruh Indonesia yang ada di luar. Mereka tuh sebenarnya udah cukup aware nggak sih sama asuransi dan punya nggak sih mereka tuh asuransi? Teorinya kan kalau di sini adalah harusnya, tapi praktek berjalannya juga. Pada kenyataannya enggak kecil banget. Kecuali lu bikin asuransi sendiri, cuman kan susah ya. Iyalah. Awareness mereka mikir asuransi kita makan aja apa segala sih. Loh, tahu. Apa kabar? Udah lama nggak dengar Aku mau ngajak ini, siapa namanya? Jema sama JJ kan ada rencana itu. Buat rakit Lego. Duduk dulu Mas, tanyain sama Aryan anakku. Ini katanya Jema sama JJ mau ikutan tapi pasti mau, tapi kayaknya mereka lagi pada tidur siang tuh. Itu aku tanya, tapi nggak apa, ntar kan masih agak sore kan? Masih agak sore sih. Bisa lah, masih bisa. Hujan-hujan kayak gini enaknya tidur ya. Ini aku lagi ngobrol sama Melanie. Ya, kok tadi lagi nanyain, aku agak kaget dengan tadi Melanie cerita soal ternyata buru-buru itu, ya apalagi yang berangkat keluar, mereka tuh nggak memiliki asuransi.